Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman, kita kembali ke perkuliahan metode penelitian hukum. Nah, saya flashback sebentar ke belakang. Kemarin kita sudah belajar bagaimana cara merumuskan tipe penelitian dan beserta pendekatannya. Yang mana dalam penelitian hukum itu ada dua, ada sosiolegal dan sosiolegal riset ya. Jadi dari sana ada yang bersifat normatif. Dari sana kita bisa melakukan, kita lebih kemana gitu, mau ke empiris mau ke normatifnya gitu teman-teman. Jadi itulah yang kemarin kita bahas. Nah, hari ini kita akan melanjutkan, yaitu kembali ke yang ketiga mungkin kalau diurut ya. Kemarin kan sudah ya, ada tipe penelitiannya, ada pendekatannya. Nah, sekarang itu kalau di normatif biasanya lebih kepada bahan hukumnya gitu. Tapi kalau di empiris itu dikenal dengan yang namanya sebuah data hukum. Mungkin apa sih perbedaannya, isinya sama atau tidak? Saya silakan ke Pak Zen. Baik, terima kasih. Sebelum dilanjutkan, saya juga perlu menyapa teman-teman semua. Mas Oos, semoga semua teman-teman dalam kondisi sehat walafiat, tetap semangat kuliah daring ya. Kita akan lanjutkan kuliah metode penelitian hukum seperti yang disampaikan oleh Mas Oos tadi. Kemarin kita sudah membahas tentang tipe penelitian hukum ya. Ada penelitian hukum normatif, ada tipe penelitian hukum empiris ya. Dan masing-masing tipe penelitian hukum ini punya pendekatannya sendiri-sendiri ya. Kemarin sudah dibahas dan tidak perlu diulang lagi Mas Oos ya. Saya berharap teman-teman tetap ingat ya apa yang sudah didiskusikan, disampaikan pada pertemuan sebelumnya. Baik, kita lanjutkan seperti yang disampaikan Mas Oos. Untuk melakukan penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris, kita membutuhkan yang namanya data Mas Oos ya, dan juga bahan hukum ya. Nah, sebelum kita masuk ke bahan hukum ya, ada juga istilah yang kita sebut dengan data. Biasanya data ini Mas Oos dikenal dalam penelitian ilmu-ilmu sosial ya. Jadi ada data ya, yang kemudian itu nanti dibagi, ada data primer, ada data sekunder ya. Nah, sebenarnya dalam penelitian hukum itu juga ada yang menggunakan data Mas Oos ya. Saya baca di beberapa penelitian hukum itu ternyata ada yang menggunakan data, terutama untuk penelitian hukum empiris Mas Oos ya. Untuk penelitian hukum empiris ternyata itu menggunakan data ya. Nah, kalau data primer, pemahaman kita itu adalah data yang diperoleh dari sumber pertama ya. Dari sumber pertama ya. Kalau misalnya butuh observasi ya, berarti hasil observasi itu ya yang kita jadikan data ya. Kalau misalnya menggunakan teknik pengumpulan data wawancara, berarti hasil wawancara itu yang digunakan sebagai data primernya ya. Jadi data itu diperoleh secara langsung melalui sumbernya ya. Itu data. Jadi sekali lagi memang kita akui data itu hanya dikenal dalam penelitian hukum sosial, penelitian ilmu-ilmu sosial ya, dan tidak terlalu populer dalam penelitian hukum ya. Nah, kemudian ada data sekunder Mas Oos ya, sebelum kita masuk ke bahan hukum ya. Data sekunder itu data yang menjelaskan data primer ya. Jadi data sekunder itu dari segi namanya saja sekunder ya, jadi dia menjelaskan yang primer ya. Jadi kalau saya sebut istilah data sekunder, berarti data sekunder ini menjelaskan data primer. Kalau data primer tadi saya sampaikan data yang diperoleh dari sumber pertama ya. Sementara data sekunder ini adalah data yang digunakan untuk menjelaskan data-data yang primer. Misalnya diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan ya, dari jurnal ya, dari buku-buku referensi ya, atau artikel-artikel lainnya ya. Itu biasanya kita sebut dengan data sekunder ya, yang memang banyak menjelaskan data-data primer seperti yang saya sampaikan tadi. Nah, kita kembali ke penelitian hukum Mas Oos ya. Kita mengenal istilah bahan hukum ya. Nah, bahan hukum ini memang berbeda dengan data dalam penelitian ilmu sosial Mas Oos ya. Bahan hukum ini hanya dikenal dalam penelitian hukum ya. Tidak dikenal dalam penelitian ilmu sosial yang lain ya.
Jadi kalau disebut istilah bahan hukum, kita hanya akan menjumpai dalam penelitian hukum dan tidak akan menjumpai dalam penelitian ilmu sosial ya. Nah, bahan hukum ini juga dibagi dua, Mas Os. Ada bahan hukum primer, ada bahan hukum sekunder ya. Saya pernah juga membaca masuk di beberapa referensi ya. Ternyata bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier ini dianggap bagian dari data sekunder, Mas Os ya. Dianggap dari data sekunder ya, gitu ya. Tapi nggak apa-apa, ini referensi saja, Mas Os ya. Kita nanti bisa akses atau bisa hunting ke berbagai referensi apakah benar gitu ya bahan hukum ini menjadi bagian dari data sekunder dalam penelitian ilmu sosial ya. Nah, kita kembali ke pembahasan bahan hukum. Saya tegaskan sekali lagi, Mas Oz ya, saya ulangi bahwa bahan hukum ini hanya dikenal dalam penelitian hukum, tidak dikenal dalam penelitian ilmu-ilmu sosial yang lain. Nah, sesuai namanya ya, bahan hukum ya, bahan yang hanya berisi tentang peristiwa-peristiwa hukum kalau itu empiris ya misalnya ya, atau berisi tentang kalau dalam penelitian hukum normatif ya, kalau penelitian hukum normatif ya. Jadi bahan hukum itu adalah bahan-bahan yang dipakai ya untuk menjawab permasalahan-permasalahan hukum. Ya. Nah, kita sudah lama mendiskusikan perdebatan tentang hukum dan ilmu-ilmu sosial yang lain ya. Jadi kita menganggap bahwa hukum itu adalah berbeda ya Mas Os ya dengan ilmu-ilmu sosial yang lain. Makanya penelitiannya juga berbeda. Bahan yang digunakan dalam penelitiannya juga berbeda. Istilahnya juga berbeda. Kalau yang penelitian sosial pakai data, kalau penelitian hukum pakai bahan hukum ya. Nah, bahan hukum primer ya, bahan hukum primer itu bahan hukum yang mengikat ya. Bahan hukum yang mengikat, yang otoritatif begitu, mengikat. Misalnya kita sebut seperti peraturan perundang-undangan ya, Mas Os ya. Peraturan perundang-undangan itu adalah bahan hukum primer. Kita bisa akses langsung kepada peraturan perundang-undangnya ya, untuk menjawab berbagai permasalahan yang dirumuskan dalam penelitian hukum, terutama dalam penelitian hukum normatif ya. Jadi dalam penelitian hukum normatif, saya pastikan bahan hukumnya ya adalah bahan hukum primer dan itu mengacu langsung kepada sejumlah peraturan perundang-undangan ya, yang memang mengatur tentang permasalahan yang diteliti ya. Mulai dari Undang-Undang Dasar 45 ya, kemudian TAP MPR ya, undang-undang, atau kalau tidak ada mungkin Perpu, maksudnya ya, ada PP, ada Perpres sampai ke Perda. Itu bisa menjadi bahan hukum primer ya, terutama dalam penelitian hukum normatif. Sekali lagi saya pastikan akan menggunakan bahan hukum primer ini ya, yang bersumber langsung ya dari sejumlah peraturan perundang-undangan. Nah, kita juga mengenal bahan hukum sekunder, Mas Os ya. Bahan hukum sekunder ini menjelaskan bahan hukum primer. Semacam pendukung. Ya, semacam pendukung. Dari namanya saja ada primer, ada sekunder. Sekunder ini selalu mendukung, selalu menjelaskan yang primer. Nah, ini biasanya sumbernya itu dari buku-buku referensi. Ya. Misalnya buku-buku induk ya, yang memuat teori-teori induk dalam ilmu hukum, Mas Os ya. Itu bisa menjadi bahan hukum sekunder ya. Kemudian artikel-artikel dari hasil-hasil penelitian ya, itu biasanya banyak dimuat di jurnal-jurnal, baik jurnal internasional maupun di jurnal nasional kita ya. Itu bisa menjadi bahan hukum sekunder ya, yang bisa membantu kita untuk menjelaskan ya hal-hal apa yang kita teliti ya dalam penelitian hukum normatif ya. Yang itu kita gali juga dari bahan hukum primer dalam peraturan perundang-undangan ya. Jadi sekali lagi untuk menjelaskan bahan hukum primer yang kita dapatkan dari peraturan perundang-undangan itu, Mas Oos, teman-teman sekalian, itu tidak bisa ya tanpa dibantu dengan bahan hukum sekundernya ya. Ya, kita baca buku-bukunya, kita baca hasil-hasil penelitian dari artikel-artikel jurnal ya.
yang itu akan membantu menjelaskan kepada kita ya bagaimana bahan-bahan hukum primer dalam sejumlah peraturan perundang-undangan itu mampu ya dijelaskan ya terkait dengan permasalahan hukum yang diteliti ya. Nah, itu ya. Kemudian berikutnya sebelum kita diskusi Mas Oos, saya sampaikan pokok-pokok pikirannya saja. Ada bahan hukum tersier ya. Ini juga dikenal dalam penelitian hukum. Bahan hukum tersier itu menjelaskan yang primer, menjelaskan yang sekunder ya. Jadi ada 3 lapis ini, ada bahan hukum primer, ya, ada bahan hukum sekunder, ada bahan hukum tersier. Bahan hukum tersier ini biasanya kita peroleh sumbernya dari kamus, ya. Dari kamus hukum, dari ensiklopedi, ya, yang menjelaskan konsep-konsep ya, tentang hukum. Ya. Misalnya dalam bahan hukum primer disebutkan tentang money laundering, misalnya ya, Mas Mas ya. Ya. Nah, itu kalau kita ingin memahaminya, kita bisa buka dalam bahan hukum sekundernya bagaimana para ahli itu menjelaskan tentang konsep money laundering ya. Yang itu dianggap sebagai salah satu tindak pidana ya. Tindak pidana money laundering ya. Kemudian untuk lebih jelasnya lagi bagaimana untuk memahami konsep money laundering ini ya, kita boleh juga mengambil bahan hukum tersier, kita bisa baca dalam kamus hukum ya, atau di ensiklopedi ya, yang menjelaskan tentang istilah money laundering ya. Bisa-bisa nanti dalam penafsirannya pakai gramatikal ini kalau menghubungkan dari beberapa sumber, contohnya seperti KBBI tadi, terus misalkan apa Tokopedia, ensiklopedi ya. Jadi nanti mungkin ketika akhirnya pakai penafsiran gramatikal teman-teman. Kalau misalkan teman-teman lebih kepada isu hukumnya, misalkan ada gagasan hukum di sana gitu. Ya, jadi memang apalagi misalnya pendekatannya konseptual juga ya. Nanti masuk ke konsep-konsep hukum ya. Nah, itu biasanya kita butuh bahan hukum tersier, Mas Oos ya. Kita butuh bahan hukum tersier. Tidak cukup hanya menggunakan bahan hukum primer dalam sejumlah peraturan perundang-undangan. Ya, kita akan dibantu juga supaya lebih mudah menjelaskannya menggunakan bahan hukum sekunder dari buku-buku yang dikarang oleh para ahli. Itu bisa membantu kita ya untuk menganalisis permasalahannya. Kemudian ada bahan hukum tersier, ini bisa kita gunakan juga ya. Apalagi tadi saya sebutkan, Mas Oos tadi juga menyebutkan ya, bicara konsep-konsep itu ternyata di kamus-kamus itu juga dijelaskan, terutama kamus hukum ya. Ya. Seperti kemarin Mas Oos, saya mendengar istilah yang tidak populer sebenarnya ya, tetapi itu digunakan oleh mahasiswi kita ya. Istilah marital rape ya. Marital rape itu sepintas kalau disebutkan tidak banyak kita yang tahu ya. Ternyata itu setelah dibuka, marital rape itu kalau diterjemahkan dalam bahasa letterleknya, artinya dibahasakan Indonesia ya, itu pemerkosaan dalam rumah tangga. Itu kan jangan kemudian dipahami terjadi pemerkosaan dalam rumah tangga, bukan itu ya. Artinya itu kalau ingin dipahami betul-betul, itu jangan hanya diterjemahkan seperti itu ya. Itu harus dicari konsepnya menurut peraturan perundang-undangan bagaimana ya di bahan hukum primernya, menurut penjelasan para ahli bagaimana ya, kita cari bahan sekundernya ya. Kemudian bagaimana itu juga dijelaskan dalam kamus hukum ya, dalam ensiklopedi ya, itu kita bisa menemukan pengertian dari marital rape itu ya. Jadi jangan kemudian dipahami seperti bahasa Indonesia pada umumnya ya, pemerkosaan dalam rumah tangga, pencucian uang ya. Itu sepintas kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia ya, mungkin mereka yang tidak belajar hukum ya, mungkin agak bingung ya. Kok ada istilah pencucian uang misalnya ya kan? Itu berasal dari istilah money laundering. Kok bisa ada pemerkosaan dalam sebuah rumah tangga ya, yang kita kenal dengan istilah marital rape dalam studi ilmu hukum ya. Nah, saudara-saudara sekalian, ini tentang bahan hukum secara
singkat. Singkat. Ya. Tapi gini Mas, kemarin saya mendengar dari perkataan Prof. Nyoman ya, itu kalau kita mau meneliti, kita coba, kalau kita tidak menemukan topik, coba kita cari penelitian yang sebelumnya, misalkan skripsi atau tesis yang sebelumnya sudah ada gitu. Kalau misalkan seperti itu apakah masuk nanti di bahan hukum sekunder atau bagaimana Mas? Sebagai acuan nanti kita, tapi tidak harus kita, bukan kita nanti ketika masukkan plek sama gitu, itu kopas berarti kayaknya, bukan meneliti. Kalau saya memahaminya itu bahan hukum sekunder ya. Jadi hasil-hasil penelitian sebelumnya itu bisa membantu kita ya untuk menjawab berbagai permasalahan yang dirumuskan di dalam penelitian hukum kita ya. Ya, oleh karena itu kita bisa akses bahan hukum sekunder itu ya. Salah satunya berasal dari hasil-hasil penelitian sebelumnya ya. Ya, ini kan kita sebut ahli juga ya, ahli di bidang itu ya. Seperti misalnya hasil penelitian disertasi itu Mas Os ya. Ya, itu seorang doktor ya, dia dianggap ahli di bidang apa yang diteliti dalam disertasinya. Ya, karena di doktoral itu kita dituntut untuk menemukan hukum gitu, teman-teman. Artinya seperti membuat hukum gitu. Ya, minimal konsep tentang hukum ya. Itu temuan-temuan atau novelty dalam penelitian disertasi ya, yang memang wajib ya bagi seorang doktor ya. Nah, itu bisa menjadi bahan hukum sekunder ya, karena membantu kita menjelaskan bahan hukum primer ya. Ya. Makanya walaupun undang-undangnya satu ya, misalnya undang-undang tentang perbankan misalnya ya, ini nanti akan dijelaskan dengan bahan hukum sekunder dengan sejumlah buku ya. Jadi berapa banyak buku-buku yang menjelaskan tentang masalah perbankan, tentang hukum perbankan ya. Ya, ahli A, ahli B, ahli C ya. Itu beragam temuan-temuannya, konsep-konsepnya itu beragam ya. Dan itu bisa membantu kita dan kita bisa jadikan sebagai bahan hukum sekunder ya. Kenapa? Karena membantu kita menjelaskan yang primer tadi ya, tentang aturan hukum yang mengatur tentang masalah perbankan ya. Nah, undang-undang tentang perkawinan yang terbaru, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 ya. Nah, itu akan dijelaskan oleh para ahli ya, dengan buku-buku, dengan hasil-hasil penelitiannya, yang itu bisa menjadi bahan hukum sekunder. Nah, kita juga bisa mengumpulkan bahan hukum sekunder ya, dari hasil-hasil penelitian, dari hasil-hasil tulisan ya, dari para ahli yang saya sebutkan tadi itu. Itu semuanya menjelaskan yang primer tadi ya. Karena ada hal-hal baru dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan ya. Misalnya tentang umur ya, bolehnya menikah itu kan sekarang berubah menjadi 19 tahun ya. Ya, semua 19 sama tahun. ya, baik laki-laki maupun perempuan boleh menikah kalau sudah berusia 19 tahun ya. Bagaimana bahan hukum primer ini dijelaskan ya oleh para ahli ya, itu kita akan mendapatkan di buku-buku yang mereka karang, akan mendapatkan dalam hasil-hasil penelitian mereka yang mereka tulis begitu ya. Itu bisa menjadi bahan hukum sekunder ya. Nah, ini penjelasan singkat tentang bahan hukum. Jadi sekali lagi Mas Os, kita tidak ingin ada temuan-temuan lagi ya, di usulan-usulan penelitian skripsi teman-teman maupun tesis ya, yang tidak paham tentang apa itu data, apa itu bahan hukum ya. Nah, baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder maupun bahan hukum tersier ya. Nah, saya kira itu Mas Os tentang kuliah kita. Mungkin cukup bahan hukum. Nanti bagaimana cara mengumpulkannya ya, itu tergantung dari pilihannya ya, pilihan jenis penelitiannya ya. Kalau penelitian hukum normatif ya, nanti ada caranya mengumpulkan bahan hukumnya itu. Kalau yang dipilih itu adalah penelitian hukum empiris, nanti ada caranya mengumpulkan data dan bahan hukumnya ya. Itu nanti kita bahas pada pertemuan berikutnya saja Mas Os ya. Siap. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada Mas Os. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Sen. Itulah teman-teman tentang seputar kuliah hari ini, semoga bermanfaat. Kita akhiri berkenan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.